Ya, baik. Kita lanjutkan lagi ya materi kita. Hari ini temanya mengenai teori himpunan ya, pendahuluan teori himpunan. Nah, sekarang saya punya pertanyaan seperti ini. Ya. Nah, kalian bisa melihat ini file Microsoft Word yang saya tayangkan. Bisa melihat file Microsoft Word yang saya tayangkan. Apakah kalian bisa melihat ini? File Microsoft Word masih kosong. Kalian tidak ada yang menjawab, apakah tidak mendengar suara saya? Putus-putus, Pak. Putus-putus. Suaranya putus-putus. Ngelek Pak, di sini hujan. Ya, coba ulang. Nah, ini muncul nggak nih? File Microsoft Word yang saya tampilkan. Muncul Pak. Muncul, Pak. Ya, Muncul, Pak. baik. Muncul Pak. Ya, baik ya. Misalnya begini ya. Misalnya saya punya dua himpunan ya. Oh, 3, 4. Ya. Yang B ya. Itu adalah 1, 2, 3, 7, 9. Itu dua himpunan yang diketahui ya. Dua himpunan yang diketahui. Nah, pertanyaan saya adalah A iris B. Ini berapa? Tujuh, Pak. Ya, dan Pak. Berapa? Anggotanya? 3 dan 7. 7. Tiga dan tujuh. Bagaimana dengan A gabung B? Anggotanya berapa saja? 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 9, 10. 10. 10. Ya, itu adalah gabungannya. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya A dikurangi B. Berapa? 4, 10. 10. Yang boleh menjadi anggota A dikurangi B itu apa? Yang boleh menjadi anggota A dikurangi B itu adalah anggota-anggota yang bagaimana? Yang boleh menjadi anggota A kurang B adalah anggota-anggota A yang bukan anggota B. Ya. Jadi di sini mengapa tiganya ini tidak boleh ya menjadi anggota A dikurangi B ya. Nah, karena 3 ini juga dimiliki oleh B. Ya. Sehingga 3 ini tidak boleh menjadi anggota A dikurangi B. Ya. Kemudian juga 7. Ya. Nah, 7 ini merupakan anggota A. Tapi dia merangkap juga sebagai anggota B. Nah, sehingga 7 ini tidak boleh menjadi anggota A dikurangi B. Ya, jadi kalau A dikurangi B itu dia harus merupakan anggota A, ya, tapi dia tidak boleh menjadi anggota B. Ya. Nah, kalau B kurang A, itu berapa? 1, 129. 9. 29. Ya.
Nah, yang boleh menjadi anggota B adalah semua anggota B yang bukan anggota A. Jadi dia tidak boleh merangkap sebagai anggota A. Ya, yaitu 1, 2, 9. Ya, karena 3 dan 7 ini merangkap sebagai anggota A. Oh ini. Ini apa? Yang boleh menjadi anggota A tambah B adalah apa? Yang boleh menjadi anggota A tambah B adalah ya, anggota A tambah B ya, itu adalah anggota gabungan yang bukan anggota irisan. Ya. Jadi bisa dikatakan bahwa A tambah B itu ya, adalah anggota gabungan, ya, anggota gabungan, tapi tidak boleh merupakan anggota irisan. Ya, jadi kalau kita rinci anggota-anggotanya, ya, dia harus merupakan anggota gabung B. Ya, jadi harus berasal dari himpunan ini. Tapi tidak boleh yang merupakan anggota irisan. Ini anggota irisan 3 dan 7. Nah, berarti ini nggak boleh nih. 3 ini nggak boleh. Ya. 3 ini harus dihapus. Ya. Dari A tambah B ini tidak boleh. Ini. Ya. Nah, ini nggak boleh. 7 juga nggak boleh. Ya. 7 juga nggak boleh. Sisanya masuk. Ya. Itu 1, 2, 4, 9, 10. Ya, itulah yang menjadi anggota A tambah B. Ya, 1, 2, 4, 9, 10. Ada yang mau ditanyakan dari soal-soal ini? Apakah ada yang bertanyakan? Ya. Nah, sekarang mengenai himpunan semesta, ya. Mengenai himpunan semesta. Ya. Ya, anggaplah kita masih membicarakan himpunan yang sama. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah begini, ya. Sebutkan suatu himpunan, ya. Sebutkan suatu himpunan yang mungkin menjadi semesta bagi A dan B. Siapa yang mau mencoba menjawab? Sebutkan contoh himpunan yang bisa menjadi semesta bagi A dan B. Yang mau jawab, sebutkan dulu namanya siapa. Ya. Sebutkan himpunan yang bisa menjadi himpunan semesta bagi A dan B. Jadi kan ada mengenai himpunan semesta, betul? Siapa yang bisa menjawab? Mohon menyebutkan dulu namanya.
Saya Pak mau Ya, menjawab. siapa namanya? Astrid. Astrid. Ya, silakan Astrid mau menjawab apa? 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10. 1, 2, pelan-pelan, coba diulangi lagi. 1, 2, 9, 10. 1, 2, 3, 4. 7, 7, 7, 9, 10. 10. Iya. Baik, ya. Coba kita lihat di sini. 3, 4, 7, 10, 2, 3, 7. Ya, betul ya. Siapa namanya? Diulang tadi. Astrid. Astrid. Oke ya, saya tuliskan ini Astrid. Dapat skor 2. Oke. Baik, pertanyaan yang lain. Pertanyaan yang lain. Pertanyaannya adalah, apakah ada himpunan semesta yang lain yang mungkin bagi A dan B? Dan kalau ada, sebutkan contoh tersebut. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah ada himpunan semesta yang lain yang mungkin bagi A dan B? Dan kalau ada, sebutkan contoh himpunan yang dimaksud. Saya Pak, coba. Ya, siapa namanya? Burhan. Siapa? Burhan. Burhan. Ya, silakan. Burhan mau menjawab apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, betul. Ya. Burhan ya, Burhan. Ya, Burhan dapat skor 2. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa ternyata ya ada banyak himpunan ya yang mungkin saja menjadi himpunan semesta bagi A dan B. Ya. Nah, kalau begitu kriterianya apa? Ya? Apa kriterianya suatu himpunan itu dikatakan merupakan semesta dari himpunan tertentu, ya, dari sekelompok himpunan. Nah, suatu himpunan itu dikatakan merupakan himpunan semesta apabila himpunan itu memuat ya, semua himpunan yang sedang dibicarakan, ya, memuat semua anggota yang sedang dibicarakan. Ya. Nah, sebagai contoh begini, di sini kan himpunan yang dibahas adalah A dan B. Ya. Maka baik himpunan A maupun himpunan B itu harus merupakan himpunan bagian dari semestanya. Ya, jadi di sini S merupakan semesta, benar semesta bagi A dan B. Karena A termuat, ya, termuat di dalam S dan juga, ya, B juga termuat di dalam S. Ya, artinya apa? Semua anggota A tanpa kecuali merupakan anggota S. Ya, juga semua anggota B merupakan anggota S. Sehingga S ini memuat semua himpunan yang sedang dibicarakan. Dalam ini adalah A dan B. Sehingga S ini merupakan himpunan semesta bagi A dan B. Ya. Nah, juga T, ya. Kalau kita lihat T, nah di sini kalau kita perhatikan semua anggota A, ya, itu merupakan anggota T. Dan juga semua anggota B itu merupakan anggota T juga. Ya. Sehingga T ini merupakan himpunan semesta bagi A dan B.
Ya. Nah, itu mengenai himpunan semesta. Ya. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah apa makna ketika kita mengatakan bahwa A ini himpunan bagian dari B. Ini maknanya apa? Ya. Jadi kita misalkan, anggaplah misalkan A dan B ini masing-masing himpunan. Ya. Nah, sebenarnya apa sih maknanya atau apa yang kita maksud ketika menuliskan A himpunan bagian dari B? Itu artinya apa? Siapa yang bisa menjawab? Saya Pak. Ya, siapa namanya? Syahraj. Siapa? Syahraj Pak. Nulisnya gimana? Ibrahim aja Pak, Ibrahim. Ibrahim. Oke, Ibrahim. Ya, Ibrahim aja Pak. Oke, Ibrahim. Lebih gampang ya. Apa maknanya ketika kita mengatakan bahwa A himpunan bagian dari B? A merupakan bagian dari B Pak. Ya, itu maknanya apa? Itu yang ditanyakan. Maknanya apa? Himpunan termasuk juga di himpunan B Pak. Maksudnya ada juga di himpunan B. Artinya, coba ini masih Ibrahim yang jawab ya. Ibrahim yang jawab nih ya. Artinya, nah coba sudah isi ya. Ini. Ya. Nah, coba ini Ibrahim yang jawabnya. Nah ini. Ini diisi satu kata, ini diisi satu kata, ini diisi satu kata, ini diisi satu kata. Jadi ada 4 kelompok titik-titik. Setiap kelompok titik-titik itu menyatakan satu kata. Coba isi apa nih? Ya. Bagian dari B. Ini diisi apa nih? Ini katanya kata apa? Ya, diulang. Anggota himpunan. Ini anggota. Ya, anggota. Anggota himpunan A. Begini. Terus ini apa? Ini. Dari Apa? bagian. Diulang. Bagian. Bagian. Dari. Ini. Iya, Pak. Artinya anggota himpunan A bagian dari B. Nah, justru ini yang ditanya kan. Ini yang ditanya bagiannya. Ini kan bagian nih. Ini bagian nih. Di dalam matematikanya nulisnya begini. Nih. Ya, nulisnya begini nih kalau di matematika. Gampang ini, ya. Nah, itu bagian. Justru itu yang ditanyakan. Ini maknanya apa? Ya. Bukan sinonimnya. Bukan sinonimnya, tapi pengertiannya. Tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa saya berikan skor ya, saya sudah mencoba ya. Ya, dan ada cukup pengarah jawabannya. Bisa menyampaikannya belum tepatnya, saya berikan skornya Ibrahim. Dapat skor 1. Jadi jawabannya apa? Ya. Artinya setiap anggota A, nah ini harus setiap ya, setiap anggota A merupakan anggota B. Nah ini, ya. Nah, jadi itulah artinya ya. Jadi A himpunan bagian dari B, A himpunan bagian dari B, apabila setiap anggota A merupakan
anggota B. Ini pengertiannya. Ya. Ini pengertiannya. Nah, jadi misalnya gini, saya punya himpunan A misalnya saja, ya, 2, 10, 12, 15. Misalnya begini. Nah, dan B itu isinya adalah 1, 2, 10, 11, 12, 17. Nah, di sini ya, A ini bukan himpunan bagian dari B. Ya. Di sini A-nya ini bukan himpunan bagian dari B. Nah, di sini dicoret, ada lambang coretan, kalau sudah perhatikan. Artinya bukan merupakan himpunan bagian. Ya. Ya. Mengapa? Karena ada anggota A yang bukan merupakan anggota B. Contohnya berapa? Ya, misalnya 15. Nih, ya, misal 15. Nah, ya, dia anggota A 15 ini, tapi dia bukan anggota B. Ya, nah sehingga ya, A ini bukan himpunan bagian dari B. Tetapi misalnya ya, seperti himpunan K lah ya. Seperti himpunan K ya. Itu misalnya isinya adalah 2 ya. 12, 17. Satu lagi misalnya 1. Nah, ini. Ya. Nah, di sini setiap anggota K merupakan anggota B. Kita lihat ya, 2 anggota K, dia anggota B juga. 12 anggota K, dia anggota B juga. 17 anggota K, anggota B juga. 1 anggota K, anggota B juga. Nah, sehingga di sini diperoleh bahwa setiap anggota K merupakan anggota B. Jadi kita simpulkan ya, K itu himpunan bagian ya. K himpunan bagian dari B. Simpulkan seperti itu. Ya. Nah. Apakah ada yang mau ditanyakan mengenai pengertian himpunan bagian? Ya. Apakah ada yang mau ditanyakan mengenai himpunan bagian? Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mengenai komplement. Ya. Misalkan A, B masing-masing himpunan dengan himpunan S sebagai semestanya, dengan S sebagai semestanya. Contohnya seperti ini. Nah, misalkan A itu anggotanya adalah 0, ya, 2, 3, 8, 9. Ya. Kemudian B itu sama dengan 1, 2, 5, 7. S-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, yang jadi pertanyaan adalah A komplement. Komplement dari A. Nah, siapa bisa jawab? Komplement dari A. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, siapa namanya? Susalwa. Susalwa. Ya, apa jawabanmu? Gimana 1? Oh, sebentar nih. Maaf, ini ada yang salah. Satu lagi kurangnya.
Silakan. Berapa? 1, Ya. Berapa? 1. Kemudian 4, 4, Itu pun 5, 5, 6, 6, 7, 7, 10. 10. tutupan bangkoi. Masih ada lagi atau sampai di 10? Masih ada lagi atau sampai di 10? Udah sampai di 10. Sampai 10. Ya, betul ya. Betul. Cut Salwa ya. Tadi Cut Salwa. Salwa mendapat skor 3. Oke. Kembali lagi. Nah, apa yang boleh menjadi A komplement? Apa yang boleh menjadi anggota A komplement? Ya. Yang boleh menjadi anggota A komplement adalah semua anggota himpunan semesta ya yang bukan merupakan anggota A. Ya. Apa yang boleh menjadi anggota komplement? Yang boleh menjadi anggota A komplement adalah ya, semua anggota semesta yang bukan anggota A. Ya. Tuh. Kita lihat di sini, satu ini mengapa dia boleh menjadi anggota A komplement? Karena dia anggota semesta, tapi bukan anggota A dia. Ya, jadi dia boleh masuk sini. Ya. Nah, mengapa 4 boleh menjadi anggota A komplement? Karena 4 ini merupakan anggota semesta. Dan dia bukan anggota A. Ya. Jadi dengan kata lain, yang menjadi anggota A komplement adalah anggota semesta yang anggota semesta ya selain anggota A. Ya, selain anggota A. Nah, tetapi saya di sini tidak boleh menambahkan angka misalnya 12. Ini nggak boleh, angka 12 di sini. 12 ini walaupun bukan anggota A, ya, 12 ini walaupun bukan anggota A, tapi dia bukan anggota S. Ya. Sedangkan syaratnya adalah yang boleh menjadi anggota A komplement adalah harus anggota semesta. Dia wajib merupakan anggota semesta. Ya. 12 ini bukan anggota semesta, berarti dia nggak boleh. Ya. Nggak boleh masuk di atau menjadi anggota A komplement. Ya. Baik. Ya. Nah, itu A komplement. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau B komplement, apa artinya anggotanya? Siapa mau jawab? Yang boleh menjadi anggota B komplement. Ya, Pak. Ya, siapa namanya? Novan, Pak. Novan. Ya, silakan. Novan, apa jawabanmu? Ya. Berapa? 0. 3. 0, 3. 4. 4. 8. 8. Terus? Sudah? Sudah? Iya, Pak. Oke. Ya, salah. Salah. Ya. Jawabannya itu apa? Ya. 0. Ya. 3. 6. 4. 6. 8. 9. Itulah yang betul. Ya. Oke. Nah, sampai komplement apakah ada yang mau ditanyakan? Sampai pengertian komplement dari suatu himpunan.
Apa ada yang bertanyakan? Ya, kalau ada pertanyaan, kita coba soal yang lain. Ya. Soal yang lain. Ya. Lagi nih. Ya. Misalnya B ini adalah himpunan. Oke deh, semesta ini. Misalnya saya punya himpunan semesta S. Ini adalah himpunan seluruh siswa di suatu SMP. Nah, kemudian saya punya himpunan B, ya. Himpunan seluruh siswa, ya, seluruh siswa yang menyukai basket. Gitu, ya. Kemudian misalnya saja T himpunan seluruh siswa yang menyukai tenis meja. Ya. Nah, sekarang coba sudah nyatakan dengan kata-kata, ya. Sudah nyatakan dengan kata-kata. Kalau misalnya T dikurangi B, ini apa? Benar apa nih? Siapa yang bisa jawab? T dikurangi B. Siapa bisa jawab? Saya, Pak. Siapa namanya? Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Saya, Pak. Ya, siapa namanya? Sela. Sela. Ya, Sela, jawabanmu apa? Himpunan seluruh siswa yang menyukai tenis meja tetapi tidak menyukai basket. Menyukai apa? Tenis meja. Apa? SMP yang menyukai tenis meja tetapi tidak menyukai basket. Tidak menyukai. Tidak menyukai basket. Tidak menyukai basket. Ya. Gimana seluruh siswa yang menyukai tenis meja, tapi tidak menyukai basket, ya. Ya, karena di sini S-nya semestanya ini adalah himpunan seluruh siswa di suatu SMP, ya ini maksudnya seluruh siswa di SMP, ya. Karena di sini ini semestanya, ya, ini himpunan semestanya. Ya. Jadi yang dimaksud siswa di sini ya siswa di SMP ini, ya. Karena di sini S-nya sebagai semesta.
Nah, seluruh siswa yang menyukai tenis meja tapi tidak menyukai basket. Ya betul ya, betul. Nah, siapa tadi? Sela. Sela ya tadi ya, betul. Sela mendapat skor 3 ya. Oke. Lanjutkan lagi. Lanjutkan lagi begini. Nah, sekarang begini. Kalau T ditambah B. Ini benar apa nih? Benar apa nih? T tambah B. Saya Pak, Ya, siapa namanya? Sandri Pak. Sandri ya, silakan Sandri. Apa jawabannya? Terus yang menyukai Diulang apa? Tidak terdengar suaranya, Sandri. himpunan seluruh siswa yang menyukai Seluruh siswa yang menyukai apa? menyukai tenis meja dan basket. Dalam basket. Ini maksudnya? Ya, ya Pak. Ya. Jawabannya salah, ya, bukan ini. Ya. Kalau yang ini, ya, itu bukan tambah, tapi irisan. Ya, kalau T iris B ini betul. Sebenarnya seluruh siswa yang menyukai tenis meja dan basket. Berarti dia suka dua-duanya, ya. Suka dua-duanya. Tapi yang ditanya bukan itu, tapi ada T tambah B. Ini ditanya. Ya. Silakan siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Silakan.